kuliah perdana ini mengambil judul Terengginas Menghadapi Smart Society 5.0 ya. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan teknologi pada era 4.0 yang terkenal dengan munculnya kecerdasan artifisial ternyata telah menimbulkan disruption ya dengan segala aspeknya. Era Super Smart Society 5.0 hadir menjembatani segala permasalahan yang muncul pada era 4.0. Inilah dia Dr. Fitri Nur Mahmudah yang akan menyampaikan materi dalam kuliah perdana ini. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, saya perkenalkan Ibu Dr. Fitri Nur Mahmudah ini merupakan alumni UNY, lulusan terbaik ya, cum laude ya. Baru bergabung dengan UAD ini sekitar 1,5 tahun. Tapi sudah cukup terengginas ya. Nanti bisa dilihat bagaimana sepak terjang beliau di perkuliahan ya, di semester 2 mungkin ya, atau semester 1 dan semester 2. Oke, kepada saya tidak perlu membacakan CV-nya ya, nanti karena akan langsung saudara, dan sudah banyak yang tahu juga, saudara juga akan bertemu secara langsung nanti ya, di dalam ruang-ruang Zoom mungkin ya, karena untuk semester ini masih dilakukan pembelajaran secara daring. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Fitri Nur Mahmudah. Cuma waktunya ini tinggal 1 jam 10 menit. Saya beri kesempatan Ibu Dr. Fitri Nur Mahmudah untuk menyampaikan materi sekitar 45 menit ya, sampai nanti sampai jam 3.15 nanti akan disambung dengan sesi tanya jawab ya dan diskusi ya. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Fitri Nur Mahmudah untuk menyampaikan ya materinya sekitar 45 menit. Silakan. Baik, terima kasih Pak Budi atas moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan FKIP UAD Ibu Dr. Trikinasi Handayani MSI. Yang saya hormati Kaprodi Magister Manajemen Pendidikan Bapak Dr. PDI. Yang sangat saya hormati pula para profesor, Bapak Ibu Profesor yang mengajar di program studi Magister Manajemen Pendidikan sebagai guru-guru saya yang selama ini juga sampai detik ini juga saya masih belajar pada beliau-beliau semua. Doa saya semoga dimanapun berada Bapak Ibu Profesor dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya pada rekan-rekan saya kok sepertinya sangat tidak sopan menyebut rekan-rekan ya, Bapak Ibu teman-teman sejawat di kantor gitu ya yang mengajar di program studi Magister Manajemen Pendidikan. Begitu juga seluruh mahasiswa yang pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka gitu ya, walaupun menggunakan platform Zoom Cloud Meeting di mana kita semua juga masih merasakan betapa alhamdulillah hikmah dari apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semua gitu ya, wabah COVID-19 untuk bisa menjadikan muhasabah bersama. Baik, mohon maaf kepada Bapak Ibu seluruhnya dan kepada para mahasiswa ada terkendala dari persiapan kita semua ya sebagai fasilitas yang ada dan memadai terkait dengan bagaimana kesiapan kita semua menghadapi Smart Society 5.0 gitu ya, dimana itu adalah level tertinggi saat ini yang sudah diaplikasikan di Jepang pada tahun berapa 2019 21 Januari 2019 terkait dengan penerapan gitu ya, sosialisasi pertama masyarakat Jepang dalam mengaplikasikan Smart Society era 5.0. Oke. Sini saya akan bagikan.
Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, perlu saya sampaikan bahwa kenapa saya memilih tema terkait dengan terang dinas menghadapi Smart Society 5.0. Bahwasanya Smart itu memang sangat jauh sekali di kehidupan kita. Di Indonesia saja kita ketahui bahwa kita masih berkutat dalam menghadapi era revolusi 4.0. Mohon maaf. Soalnya di sini suaranya kok bengong ya. Saya mendengarkan suara saya sendiri jadi agak kurang fokus. Nah, Coba saya matikan ya. Saya tak matikan. Kenapa saya mengambil term dinas gitu ya? Kita akan memahami bersama bagaimana kita mampu mengevaluasi diri kita terkait dengan apa keterampilan yang kita miliki dan diadaptasikan pada di mana kita mampu atau tidak beradaptasi pada situasi baru terkait dengan pemanfaatan teknologi dan atau kemajuan teknologi yang disuguhkan di dunia, baik itu di sektor pendidikan maupun dunia industri. Term dinas nanti akan saya sampaikan, pasti ini akan memiliki pemahaman yang berbeda dan pemahaman baru bagi teman-teman yang ada di luar Jawa gitu ya. Kenapa term dinas? Apa itu mana term dinas gitu ya? Mungkin di dalam KBBI nggak ada gitu ya. Atau mungkin sudah ada yang menculik mengenai pengertian terkait dengan term dinas gitu. Smart Society poin 5, di mana kita ketahui bersama bahwa yang pertama itu pada tahun 1750. Pada tahun 1750 itu pertama kali penemuan mesin uap untuk produksi barang, di mana penemuan mesin uap itu menjadi alat mekanisme pertama karena sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Seluruh pekerjaan diselesaikan dengan tenaga manusia. Bayangkan ketika pertama kali dilakukan sebuah pekerjaan produksi, apalagi produksi yang massal dengan tenaga manusia, betapa memakan waktu yang sangat lama gitu ya. Kita membutuhkan inovasi-inovasi baru sehingga muncul revolusi industri 2.0, di mana pertama kali penemuan listrik oleh Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison gitu ya, itu sebagai sumber penggerak listrik untuk menyelesaikan dan menghasilkan produk-produk jasa maupun produk-produk yang berkaitan dengan industri. Setelah itu revolusi industri 3.0 ditandai dengan apa? Seperti yang ada di kita saat ini gitu ya, yang kita gunakan gitu ya, adanya sebuah komputer, komputasi data di mana bisa kita gunakan sebagai alat yang bisa menjadi sebuah alat bantu gitu ya, yang mendukung penyelesaian aktivitas-aktivitas sehari-hari kita. Sehingga pada kesempatan kali ini revolusi industri 4.0 yang ada di Indonesia yang pertama kali dibuat sebagai sosialisasi oleh Kementerian Perindustrian gitu ya pada tahun 2011, yang sebenarnya awal mulanya adalah pada tahun 2005 dia muncul, tetapi di Indonesia sendiri 2011 Kementerian Perindustrian itu membuat sebuah roadmap yang namanya adalah Making Indonesia 4.0 dengan 5 sektor gitu ya. Ternyata pendidikan tidak ada masuk di sini, hanya ada makanan, minuman, otomotif, elektronik, kimia, dan tekstil. Apa yang menandai 4.0 di Indonesia ini? Ketika kita mengetahui bahwa IoT atau Internet of Things, AI, Artificial Intelligence, Human Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta 3D printing, ini adalah di mana kita sedang menghadapi terkait dengan pemanfaatan teknologi, itu adalah 4.0. Ada beberapa pilar ketika kita bahwa sekarang ini adalah 4.0 yang sedang kita hadapi bersama gitu ya, di mana yang pertama adalah masyarakat digital gitu ya. Kita semua menggunakan digital. Bahkan untuk penyelesaian sebuah urusan gitu kan, biasanya kita tidak perlu ribet lagi untuk datang secara konvensional gitu ya. Klik ready seperti itu ya. Dan yang kedua adalah adanya energi berkelanjutan, mobilitas kita secara
ya, tanpa harus kita semua memahami terkait dengan konvensional atau tradisional, dan tentunya adalah keamanan sipil. Oke, itu baru judulnya saja saya menyampaikan. Terengginas menghadapi Smart Society. Nah, Smart Society itu apa? Setelah revolusi 4.0, yaitu pemanfaatan teknologi, 5.0 atau Smart Society 5.0 itu adalah fokus pada kombinasi dalam memanfaatkan cyber, physical, human system. Artinya ada kedua hal terkait dengan pemanfaatan tersebut ya, cyber physical sama human system. Pemberdayaan manusia, teknologi, dan data. Apa tujuannya? Di dalam buku yang saya baca, tujuan dari Smart Society itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Jadi tidak hanya sekedar pemanfaatan teknologi saja, tetapi juga ada imbal balik gitu ya, ada respon bahwa manusia juga menggunakan teknologi, tetapi tidak sekedar memanfaatkan, tetapi juga menerima bahwa ketika menggunakan teknologi ini kita bisa lebih sejahtera seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa era Smart Society 5.0 ini hadir dan diresmikan di Jepang itu pada 21 Januari 2019. Nah, kita tidak tahu sampai kapan atau waktunya kapan akan tiba menghadapi Smart Society 5.0 di kehidupan kita yang ada di Indonesia, khususnya ada di program studi Magister Manajemen Pendidikan untuk diri kita semua ya yang ada di sini gitu ya. Oke, saya akan memulai pada sebuah introduction. Pada akhir tahun 2020 ya, di sana diramaikan sekali, ngehit sekali kalau teman-teman semua mengenal drama Korea gitu ya terkait dengan startup. Ada sebuah presentasi dari bisnis rintisan yaitu Won In-jae atau In-jae Company, di mana In-jae Company ini membuat sebuah Agents AI, di mana pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi pergerakan manusia. Di sana ada Miss and Limit, di mana kata Won In-jae ini adalah drama gitu ya. Kata Won In-jae itu ada 8 juta kamera yang terpasang di negara sana gitu ya untuk mencegah kriminalitas dan melindungi kejahatan. Banyak CCTV bekerja setelah kasus terjadi. Selanjutnya, hal tersebut membutuhkan perhatian untuk mengawasi CCTV dan banyak hal yang terlewatkan dan tentunya ada masalah dalam batas stamina seseorang. Karena 8 juta yang terpasang, ada CCTV, ternyata masih juga kekurangan tenaga, stamina yang tidak fit, baru diselesaikan ketika sudah kriminal terjadi dan lain sebagainya. Di dalam cerita tersebut, dia membuat sebuah Guardians AI di mana bisa membuat CCTV yang bisa mendeteksi pergerakan manusia dan bisa langsung dilaporkan kepada stakeholder atau ke bagian-bagian tertentu untuk dapat langsung ditangani. Nah, tapi pada kenyataannya itu banyak sekali yang berdemo gitu ya. Ada salah satunya adalah rival dari bisnis rintisan yang sedang dipresentasikan di Sandbox tersebut gitu ya. Salah satu itu mengatakan bahwa jika memang teknologi ini sangat ada dan sangat cepat untuk mempengaruhi kami akan melindungi diri kami dan kami akan tetap berusaha untuk tidak akan memanfaatkan teknologi tersebut karena kami tetap akan bekerja. Apabila teknologi tersebut ada, maka pekerjaan kami akan punah. Nah, ini adalah sebuah realitas di mana teknologi itu akan dimanfaatkan dan teknologi itu perlu sebuah inovasi. Apa yang disampaikan Won In-jae gitu ya, In-jae Company ketika ada sebuah demonstran tersebut bahwa tidak menghendaki sebuah inovasi. In-jae Company hanya menyampaikan dulu ada becak dan sekarang sudah ada taksi. Kalau misalnya kita tidak berinovasi, kita tidak hanya berpikir tentang pendapatan, tetapi terkait dengan inovasi dari sebuah teknologi yang perlu kita pikirkan dan perlu kita kembangkan. Nah,
sebenarnya drama Korea tersebut adalah sebuah fiktif, tetapi pernyataan dari Inje Company terkait dengan perlunya inovasi dari sebuah teknologi itu memang seharusnya dan idealnya harus dilakukan gitu ya. Bagaimana lagi ketika kita, selanjutnya ketika saya membaca berita pada Maret awal 2021, 1 Maret 2021, ini adalah sebuah comment center dan ini ada di Indonesia. Comment center lalu lintas jalan tol yang berbasis Intelligent Transportation System (ITS). Pertama dan terlengkap di Indonesia. Ini adalah sebuah inovasi teknologi yang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk jasa marga toll road comment center gitu ya. Di mana JMTC ini adalah inovasi berbasis teknologi yang ada di jasa marga untuk mengatur lalu lintas jalan tol dan yang terintegrasi sekaligus menjadi pos informasi lalu lintas. Hal ini digunakan dan bertujuan untuk mengambil keputusan rekayasa lalu lintas yang juga melibatkan persis seperti cerita yang ada di sebuah film startup. Sudah diterapkan di Indonesia terkait dengan jalan tol gitu ya, ITS dengan menggunakan sistem Intelligent Transportation System. Artinya begitu ada permasalahan yang ada di jalan tol akan langsung menghubungi pusat-pusat yang terlibat gitu ya. Oh, HP saya tertinggal di sana, maaf, saya berpindah ruangan. Saya sudah menginstal, karena memang beberapa kali kalau ke Jakarta itu kan terkadang menggunakan kendaraan darat dan masuk ke jalan tol. Nah, ada di sana adalah termasuk Advanced Traveler Information System, di mana informasi sebelum dan setelahnya itu, terima kasih Mas Wahid, di mana kita sebagai pengendara gitu ya, yang akan melalui jalan tol itu memahami secara namanya Travelo. Tidak itu ya. Nanti coba Bapak Ibu dan teman-teman semua kalau mau mengupgrade gitu ya, bukan menginstal ya, maksudnya upgrade terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence gitu ya. Nah, Advanced Traveler Information System ini informasi sebelum dan selama kita berkendara. Jadi banyak hal informasi yang kita dapatkan di dalam aplikasi tersebut, Traveloy. Juga termasuk ATMS, Advanced Traffic Management System, yang mana mampu menganalisis kondisi kepadatan jalan tol melalui rata-rata kendaraan pada segmen jalan tol serta menghitung data volume kendaraan mendekati kapasitas maksimal. Artinya ada ATMS atau alarm kepada petugas untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Ini memang tidak jauh berbeda dengan fiksi yang ada pada startup. Hanya saja ketika saya mencari-cari informasi terkait dengan sektor pendidikan, saya belum menemui gitu ya artificial intelligence yang bisa dimanfaatkan digabungkan dengan Internet of Things yang bisa mendeteksi terkait dengan misalnya karakteristik mahasiswa dan atau karakteristik siswa gitu ya, yang tanpa kita harus tatap muka tetapi bisa terdetek bahwa misalnya mahasiswa ini memiliki low motivation, mahasiswa ini memiliki strong motivation dan sebagainya. Nah, itu jadi mungkin itu menjadi PR kita bersama gitu ya terkait dengan sampai sini ya kita saya menyampaikan terkait dengan pemanfaatan teknologi terkini yang ada di Indonesia saat ini yang sangat lengkap dan komplit, mana ketika pengendara itu bisa teridentifikasi tidak hanya di CCTV saja, tetapi CCTV juga langsung bisa menghubungi pihak-pihak yang bisa dijadikan sebagai stakeholder untuk menyelesaikan, khususnya pada petugas jasa marga gitu ya, yang apabila nanti terjadi sebuah
laka lantas, sebuah penumpukan kendaraan dan lain sebagainya bisa langsung mengatasi lalu lintas tersebut. Tapi memang ini masih perlu diimprove oleh engineer gitu ya. Kalau saya mengamati, kenapa demikian? Karena masih membutuhkan tenaga manusia yang tadi disampaikan oleh cerita fiktif gitu ya, yang harapannya memang all of pemberdayaan atau pemanfaatan teknologi Internet of Things dengan cyber physical gitu ya. Setelah kita memahami bersama, lalu apa yang perlu kita lakukan gitu ya untuk bisa menghadapi itu, what to do gitu ya. Saya menyuguhkan 3 hal, yaitu reskilling, yang kedua adalah upskilling, dan yang ketiga adalah compatible. Reskilling itu apa? Sebuah keterampilan baru gitu ya. Ketika ada teknologi terbarukan di sekitar kita, khususnya kita semua yang ada di pendidikan gitu ya, yang ada di pendidikan khususnya dosen, mahasiswa, teman-teman yang sudah mengajar menjadi guru, juga para siswa kayak gitu ya. Teknologi yang baru. Contoh nyatanya adalah ketika kita menghadapi the worst skenario yang tidak pernah kita sangka-sangka gitu ya, terkait dengan adanya COVID-19. Kita kelabakan sekali ketika kita tidak memiliki keterampilan untuk bisa berinovasi, untuk tidak bisa mengembangkan diri, menyampaikan sebuah materi jarak jauh dan atau secara dengan distancing learning gitu ya, pembelajaran jarak jauh gitu ya. Ini adalah hal yang perlu kita lakukan bersama, adalah untuk sebuah keterampilan baru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Itu adalah reskilling. Selanjutnya adalah upskilling. Upskilling ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan memperbaharui keterampilan. Tentunya ketika kita seorang mahasiswa gitu ya, kita memahami bahwa sebuah alat analisis itu sangat banyak sekali gitu ya. Mulai dari alat analisis yang sederhana sampai alat analisis yang sangat kompleks, bisa mendeteksi apapun gitu ya. Termasuk jika di sini ada Ibu Dr. Sri Tuturningsih gitu ya, pemahaman terkait dengan ke-PEP-an terkait dengan butir-butir soal pengembangan instrumen gitu ya, itu akan bisa sangat kita pahami bersama. Tidak hanya sekedar memahami analisis regresi sederhana gitu ya, tetapi juga bisa ditingkatkan ke sebuah alat analisis yang sangat bisa mendeteksi apakah butir-butir dari instrumen tersebut tidak hanya sekedar valid dan tidak valid, reliable dan tidak reliable, tetapi juga memiliki kesukaran atau tidak apabila itu diberikan kepada responden. Nah, upskilling ini adalah salah satu contoh ketika kita sebagai mahasiswa gitu ya, memahami terkait dengan pola-pola yang ada terkait dengan analisis data. Baik, apabila kita seorang guru gitu ya, ada nih mahasiswa program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan yang sudah menjadi guru. Perlu juga upskilling ya, perlu menurut saya. Karena apa? Pemanfaatan teknologi itu tidak hanya sekedar sebuah alat yang istilahnya tidak digunakan gitu ya, tetapi juga didukung oleh daya pikir kritis untuk bisa dimanfaatkan dan bisa dijadikan sebagai alat untuk memberikan pelayanan yang terbaik, excellent services kepada para siswa, sehingga tidak hanya materi yang disampaikan, tetapi juga psikologi, nilai-nilai, sikap, dan hal tertentu yang berkaitan dengan visi misi sekolah gitu ya, dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, itu adalah upskilling. Lalu yang ketiga adalah kompatibel. Apa yang dimaksud kompatibel di sini? Kompatibel adalah keterampilan dan kemampuan yang kita miliki itu cocok. Kompatibel itu cocok gitu ya. Cocok atau sesuai dengan kebutuhan, sesuai perkembangan zaman. Sehingga kita tidak menolak gitu ya, ketika saat ini kita membutuhkan sebuah keterampilan baru, ketika kita dihadapkan
dihadapkan sebuah teknologi baru untuk dapat digunakan dan mendukung penyelesaian persoalan, permasalahan, penelitian, dan hal lainnya, penyelesaian pekerjaan sehari-hari, artinya kita bisa menyesuaikan diri. Ini adalah 3 hal menurut saya yang perlu kita improve bersama. Ada reskilling, upskilling, dan compatible. Ini ada kutipan menarik dari McKinsey & Company. Sebenarnya banyak banget pernyataan yang bisa diambil. Ini bukunya gitu ya, bahwa di sana itu disebutkan pemanfaatan teknologi automasi di dalamnya termasuk AI dan robot memang tak bisa disangkal untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Artinya memang kita semua di sini mampu memahami bahwa tidak hanya sekedar pemanfaatan teknologi saja, tetapi juga bagaimana teknologi yang dimanfaatkan itu bisa menjadi bagian untuk penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Baik itu teman-teman sebagai mahasiswa, fresh graduate gitu ya, ataupun teman-teman semua yang sudah bekerja. Oke, selanjutnya adalah ada hal yang perlu kita pahami bersama dari World Economic Forum, yaitu terkait The Future of Jobs Report pada tahun 2020, bahwa sebanyak 50% tenaga kerja, baik itu swasta dan pendidikan, akan membutuhkan keterampilan ulang atau reskilling pada tahun 2025. Saya tidak tahu pada tahun 2025 itu ada apa gitu ya. Di dalam The Future of Jobs Report ini juga nanti akan saya sampaikan ada top 10 skills yang dibutuhkan pada masa mendatang. Nah, kita nanti akan bisa memahami sejauh apa keterampilan kita yang kita miliki dan sejauh apa keterampilan yang perlu kita upgrade, kita upskilling, dan juga kita reskilling. Oke. Setelah kita memahami bersama, ketika saya komparasi lagi ke dalam sebuah data yang ada di Indonesia, ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, bahwa populasi penduduk usia kerja itu ada sekian juta orang ya. Saya beberapa kali mencari data-data terkait dengan lulusan Magister Manajemen Pendidikan, karena saya sebenarnya ingin mengkomparasi bagaimana keterampilan yang perlu dibutuhkan, baik di dalam, artinya selama menjadi mahasiswa dan atau di luar setelah lulus dan atau mengaplikasikan ilmu-ilmu saat setelah menjadi mahasiswa atau lulusan Magister Manajemen Pendidikan. Ternyata saya tidak menemui itu, kecuali mungkin saya membuat survei sendiri gitu ya. Jadi ada nih populasi penduduk usia kerja, saya berkaca pada ini saja, walaupun mungkin di dalamnya itu masih tidak spesifik gitu ya, karena ini masih covernya saja, tetapi ini adalah data resmi dari BPS 2020. Ada sekian juta orang di mana di Indonesia ini bekerja gitu ya, bekerja, menganggur, bekerja penuh waktu, paruh waktu, semua pekerjaan yang ada itu membutuhkan sebuah inovasi-inovasi terkait dengan sektornya masing-masing. Nah, ini kelemahan saya karena tidak menyuguhkan data terkait dengan Magister Manajemen Pendidikan. Saya minta maaf. Kenapa demikian saya harus menampilkan data? Karena saya akan kembali ke profil lulusan Manajemen Pendidikan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yatno. Teman-teman mahasiswa, ada yang masih ingat 4 profil lulusan Magister Manajemen Pendidikan? Masih menyimak yang tadi sudah disampaikan? Bagaimana? Nggak ada yang ingat ya? Oke, saya akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi tadi, bahwa kita memahami profil lulusan MP yang diinginkan oleh program studi Magister Manajemen Pendidikan itu ada 4 hal. Artinya apa? Baik itu mahasiswa baru yang sudah bergabung, baru saja resmi bergabung gitu ya, dan atau mahasiswa yang masih ada dan menjadi sebuah status mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan akan memahami ini 4 hal. Di mana ketika kita memahami sebuah tujuan yang ada di dalam sebuah program studi dan kita mengintegrasikan nilai-nilai atau sikap-sikap kita terhadap sebuah tujuan bersama, kita pasti akan memahami bagaimana caranya kita untuk bisa meningkatkan keterampilan kita sesuai yang diharapkan oleh program studi. Artinya,
Tadi sebenarnya ada 3 hal, karena Pak Yarno menyampaikan ada satu juga menjadi dosen manajemen pendidikan. Ada beberapa alumni yang sudah menjadi dosen gitu ya, dosen manajemen pendidikan. Yang kedua adalah pemimpin pendidikan yang kreatif dan berintegritas. Artinya apa? Pemimpin itu tidak hanya sekedar kita semua atau lulusan gitu ya, teman-teman mahasiswa yang baik itu fresh graduate atau yang sudah bekerja, itu juga diri sendiri itu pemimpin gitu ya, diri sendiri itu pemimpin. Baik juga yang sudah menjadi kepala sekolah, oke, pemimpin organisasi gitu ya, lembaga pendidikan. Tentunya menjadi pemimpin itu mampu menjawab tantangan dan dinamika pendidikan di era disrupsi digital yang volatile, uncertainty, complexity, ambiguity gitu ya, banyak hal yang mungkin itu bisa menjadi tantangan tersendiri oleh teman-teman yang sudah bekerja. Begitu juga yang belum bekerja, teman-teman mahasiswa yang masih fresh graduate gitu ya, yang masih seger gitu ya, belum bekerja, itu juga menjadi tantangan pertama yang perlu dibawa dan dipromosikan oleh lembaga-lembaga untuk bisa menerima saat bekerja dan atau ketika menjadi wirausaha mungkin gitu ya, itu adalah ketika bisa membawa diri sendiri menjadi pemimpin pendidik yang kreatif dan berintegritas, yang melakukan sesuatu tanpa diketahui orang lain tetapi juga tetap optimal, maksimal, memiliki produktivitas tinggi gitu ya. Yang selanjutnya adalah peneliti bidang manajemen pendidikan. Ada beberapa tantangan juga ketika nanti mungkin teman-teman tidak mau menjadi dosen, pengajar, guru, dan lain sebagainya, tetapi mau menekuni peneliti, menjadi peneliti gitu ya di bidang manajemen pendidikan. Oke, tentunya perlu juga keterampilan-keterampilan terkait dengan generation gap, capability gap, capacity gap. Artinya apa? Karena integrasi dari perkembangan teknologi nantinya pada saat ini di revolusi 4.0 dan atau smart society 5.0 yang sudah menggabungkan antara pemberdayaan manusia dengan teknologi itu perlu ditingkatkan sehingga ada generation gap, capacity gap, dan capability gap yang perlu ditingkatkan oleh para lulusan atau teman-teman semua ketika menjadi peneliti bidang manajemen pendidikan. Dan yang terakhir adalah pengembang pendidikan yang inovatif. Tentunya ini memiliki banyak hal gitu ya, tidak hanya 3 ranah kognitif dari sebuah pembelajaran. Kira-kira apa 3 ranah kognitif dari pembelajaran teman-teman? Ada yang bisa jawab? Oke, saya sudah tanya 2 kali tetapi tidak ada interaksi. Semoga teman-teman semua masih bisa mengikuti apa yang saya sampaikan walaupun tadi 2 kali saya juga sempat mengalami kendala di sini gitu ya. Oke, tidak hanya sekedar 3 ranah dari kognitif pembelajaran tidak hanya sekedar attitude, knowledge, dan skills, tapi juga banyak hal. Pengembang itu kan artinya kalau di dalam TI itu engineer gitu ya, engineer, sehingga mampu membuat sebuah kebaharuan teknologi yang bisa dimanfaatkan di dalam sebuah proses, baik itu pembelajaran maupun penyelesaian yang berkaitan dengan pendidikan. Oke, selanjutnya adalah, nah ini, kenapa kita harus, sebenarnya bukan kita ya, kami semua di sini di program studi Magister Manajemen Pendidikan, seluruh dosen tentunya juga menghendaki semua lulusan itu terbentuk menjadi lulusan yang tanggap, tanggon, dan terengginas. Begitu juga ketika teman-teman semua saat menjadi guru dan atau kepala sekolah di lembaga-lembaga pendidikan yang ada gitu ya, itu juga menginginkan lulusan siswa-siswa itu memiliki lulusan yang tanggap, tanggon, dan terengginas gitu ya. Tanggap itu apa? Tanggap itu berarti memiliki intelektualitas yang tinggi, keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme. Jadi seperti tadi sebenarnya, hari ini saya belajar tanggap dari Mas Wahid gitu ya, karena Mas Wahid, Budian, dan Pak Budi ketika saya sedang asik greetings tadi ya, menyapa Bapak Ibu gitu ya, belum sempat juga tadi berdoa dan lain sebagainya, tapi sudah koneksi yang tidak stabil, unstable gitu kan, terus diminta untuk pindah. Nah, itu tanggap. Ini adalah pembelajaran yang sangat
realitas saat ini gitu ya. Saat ini, detik ini gitu, saya merasakan betapa teman-teman saya juga sudah tanggap. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa terintegrasi atau dapat diimplementasikan oleh teman-teman semua, teman-teman mahasiswa semua. Tanggap. Ketika bimbingan kayak gitu ya, saya juga tidak akan mengungkapkan sebuah aib, tapi ya bagaimana tanggap itu tidak hanya sekedar mengeluarkan keluhan-keluhan gitu ya, keluhan-keluhan kepada dosen, berbicara kepada dosen, menyampaikan keluhan kepada dosen, dosen A, dosen B dan lain sebagainya, tetapi bisa menanggapi situasi dan kondisi diri sendiri ketika menghadapi krisis gitu ya, entah itu krisis informasi, krisis keterampilan atau krisis apapun gitu ya, bisa dihadapi dengan sebuah kemampuan diri gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tanggon. Tanggon itu apa? Memiliki mental baja, tangguh, tough gitu ya, kuat gitu ya. Teman-teman yang ada di sini itu bukan lagi teman-teman level sarjana, tetapi sudah level pasca sarjana, level magister gitu ya, master lagi. Level master atau magister itu tentunya memiliki sesuatu hal, karakteristik usia saja sudah berbeda dengan level-level yang sebelumnya. Artinya ketika kita memahami kondisi di mana kita mampu untuk bisa dihadapkan pada sebuah teknologi baru, pada sebuah situasi dan kondisi yang mungkin tidak menentu gitu ya, termasuk pada kesempatan kali ini terkait dengan COVID-19 gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bertahan dan beradaptasi pada pemanfaatan teknologi untuk dapat pertama, mengikuti perkuliahan dengan baik. Kedua, yang pertama mengikuti perkuliahan dengan baik. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita supaya bisa menerima materi tidak hanya sebatas materi informasi lalu lalang, tetapi juga materi yang bisa kita implementasikan dan aplikatif di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, ketika kita bisa menerima informasi dan materi tersebut, kita bisa juga menyebarkan ke yang lain. Jadi tidak hanya sekedar untuk digunakan kepuasan diri sendiri. Tanggon artinya tangguh untuk menghadapi situasi dan tangguh untuk bisa survive ke dalam teknologi yang kita gunakan dalam keseharian. Oke, yang terakhir adalah terengginas. Terengginas, kenapa saya mengambil judul terengginas? Karena saya melihat di sekitar saya gitu ya, mungkin saya sendiri juga belajar gitu ya, bahwa memiliki fisik gitu ya, memiliki fisik itu tidak hanya sekedar fisik saja, fisik yang ada gitu ya, tetapi juga memiliki fisik dalam arti luas yang bisa mengemban tugas-tugas di berbagai medan, situasi, dan berbagai keadaan. Itu terengginas. Artinya, teman-teman, karena teman-teman sudah mengazamkan diri menjadi mahasiswa magister manajemen pendidikan. Tahu berarti ya, tahu tugas dari masing-masing diri sendiri terkait dengan apa yang akan dilakukan ke depan, termasuk teman-teman yang baru saja masuk gitu ya, mahasiswa semester genap 2020-2021. Teman-teman yang mahasiswa atasnya sampai mahasiswa yang masih aktif gitu ya, itu juga memahami kondisi diri. Artinya tidak hanya sekedar kondisi diri yang dipahami, tetapi juga mampu mengemban tugas-tugas yang ada di berbagai situasi. Saatnya menyelesaikan tesis, ya diselesaikan dengan secara segera gitu ya, walaupun slowly tapi sure kayak gitu ya, slowly but sure kayak gitu ya. Tidak menghilang, tiba-tiba datang dengan membawa setumpuk berkas, tiba-tiba minta ACC karena tidak mau membayar uang kuliah lagi. Dan ya itu menurut saya kurang terengginas juga. Kenapa? Lah selama ini kemana aja seperti itu ya. Kenapa tidak menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang sudah diemban sebagai menjadi mahasiswa, sebagai mahasiswa saat menjadi mahasiswa. Tidak enak-enakan menikmati drama Korea tetapi lupa terkait dengan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada para dosen seperti itu. Nah, itulah bagaimana cara supaya kita bisa menjadi seseorang yang
tanggap, tanggon, dan terengginas. Oke, ada beberapa hal kemampuan terengginas di sini yang saya ambil dari Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Itu ada 4 hal, yaitu kemampuan dalam informasi, media, dan teknologi, keahlian dalam karir, keahlian dalam inovasi, keahlian dalam komunikasi. Ada 4 hal ini yang bisa kita amati bersama, yang bisa menjadikan saya juga untuk evaluasi diri terkait dengan seberapa jauh saya terengginas terhadap diri sendiri dan orang lain gitu ya. Yang juga bisa dijadikan sebagai bahan kajian dasar bagi teman-teman semua untuk bisa menjadi dan memiliki sikap terengginas itu. Dari keempat hal ini saya tidak akan menyampaikan satu persatu dari subindikator dan menyampaikan secara secara spesifik gitu ya. Hanya satu hal di dalam keahlian dalam inovasi yang saya warna merah gitu ya. Ternyata ada beberapa juga yang bisa dijadikan sebagai landasan, baik itu yang menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud 2020 menyatakan bahwa dalam keahlian inovasi itu ada 5C. Apa itu 5C? Yang pertama adalah complex problem solving, pemecahan masalah. Terus selanjutnya adalah critical thinking, berpikir kritis. Ketiga adalah coordinating with other. Selanjutnya adalah creativity dan yang terakhir adalah cognitive flexibility. Cognitive flexibility ini yang kita kenal sebagai kemampuan mental untuk berpikir tentang konsep yang berbeda gitu ya. Ada 3 hal indikator dari cognitive flexibility. Tentunya kita semua sudah memahami 3 hal tersebut, yaitu awareness, confidence, dan adaptability. Oke, inilah bagaimana sikap terengginas yang perlu kita sesuaikan. Sebenarnya memang kenapa sampai visioner ke Smart Society 5.0 gitu ya, tetapi saya juga menyampaikan sebelum ke sana itu ada beberapa hal terkait dengan menghadapi ya post pandemic COVID gitu ya, atau dengan selama kita COVID dan lain sebagainya. Ada beberapa data-data menurut current issue atau current of research gitu ya dari saya dan beberapa teman-teman yang perlu saya sampaikan juga terkait dengan terengginas gitu ya. Nah, ini adalah self innovation. Ada hasil analisis yang saya lakukan dengan menggunakan software berbantuan Atlas TI8 itu ada 6 hal terkait dengan self innovation. Ini tentunya memiliki limitation gitu ya, karena saya melakukan penelitian ini untuk guru sekolah dasar gitu ya. Guru sekolah dasar tentunya menjadi guru yang sangat harus high skill. Mohon dipercepat Bu Fitri, waktunya tinggal ya. Saya kasih waktu 2 menit lagi Bu ya. Ya, terima kasih Pak Budi, terima kasih sudah mengingatkan. Ada 6 hal, nanti mungkin bisa dibaca gitu ya, atau mungkin bisa menjadi diskusi kita bersama. Saya juga tidak akan memberikan informasi secara spesifik karena sudah diberikan reminder gitu sama Pak Budi selaku moderator. Oke, yang pertama adalah high tech gitu ya. Selanjutnya adalah evaluating changes in learning, initiative, skill development, creative teacher, dan acceptance of new ideas. Karena memang jenjang sekolah dasar itu memang luar biasa sekali effortnya gitu ya untuk bisa memberikan sebuah pembelajaran materi kepada para siswa, dan tentunya kemandirian siswa belum bisa didapatkan di anak-anak sekolah dasar, masih harus involvement gitu ya sama orang tuanya. Oke, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan bersama, maintaining student activities. Ini saya lakukan penelitian di mahasiswa pasca sarjana di berbagai program studi dan perguruan tinggi, tetapi tidak melebihi 10 orang gitu ya. Tentunya juga masih punya limitation yang
ini perlu ditingkatkan untuk bisa dapat ditransferability ke yang lain. Kenapa kita membutuhkan maintaining student activities? Karena saya berawal dari saya kehilangan mahasiswa saya bimbingan tesis gitu ya. Kenapa demikian, dihubungin tidak bisa tidak bisa respon dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan maintaining student activities. Ada hal yang menarik di dalam sebuah hasil penelitian ini, yaitu regain the motivation yang oranye ini ya. Ternyata memang shock terjadinya sebuah COVID-19 gitu ya. Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 gitu ya, ada yang terlena gitu, tidak beraktivitas kembali seperti biasanya gitu. Jadi kehantam sebuah aktivitas baru yang nyaman sehingga melenakan dan melupakan diri untuk tidak segera kembali ke aktivitas itu tadi, ke nilai-nilai terengginas gitu ya, yang mengemban tugas sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan apapun kayak gitu ya. Jadi regain the motivation. Jadi perlu fokus on intrinsic motivation. Ternyata itu yang menjadi hal utama yang perlu dihadirkan kembali ke para mahasiswa untuk bisa memiliki motivasi intrinsik. Kenapa demikian? Karena motivasi ekstrinsik saja ternyata tidak cukup gitu ya. Sudah dikasih nasihat, misalnya sudah disupport dalam bentuk fisik, sudah diberikan hal-hal tertentu sesuai dengan keinginannya, itu tidak akan berjalan dan itu cepat pudarnya gitu ya, tidak akan bertahan lama ketika tidak memiliki intrinsic motivation. Nah, ini maintaining student activities ini juga perlu untuk kita semua di saat kita menghadapi hal apapun, baik itu terkait dengan situasi yang the worst scenario yang tidak pernah kita pikirkan, dan atau baik terkait dengan ketika kita dihujani oleh pemanfaatan teknologi terbarukan yang perlu kita kembangkan keterampilan kita untuk menghadapinya. Nah, ini juga sebenarnya hal yang penting untuk saya dan mahasiswa saya dan atau teman-teman semua yang sudah bekerja, kepada para siswanya dan atau juga pada teman-teman yang nanti akan bekerja. Ini hal yang menurut saya menjadi fokus utama gitu ya, untuk bisa memaintaining kembali gitu ya aktivitas mahasiswa. Oke, dan yang ada penelitian yang ini adalah mini research yang dilakukan oleh Mbak Sela Antoro Putri gitu ya, pada kelas mata kuliah saya, kelas mata kuliah analisis data penelitian kualitatif. Ini adalah time management skills. Mbak Sela membuat sebuah mini riset kepada para mahasiswa tingkat akhir untuk bagaimana caranya memanajemen waktu supaya bisa lulus tepat waktu walaupun di masa pandemi COVID. Nah, ini adalah hasilnya. Ada 3 hal terkait dengan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, dan activating. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan bersama, mungkin itu adalah planning. Nah, bagi teman-teman mahasiswa baru, hal pertama dan utama yang harus dipahami itu adalah bagaimana cara diri sendiri atau teman-teman semua itu membuat sebuah perencanaan. Tadi sudah disampaikan SKS-nya, syarat-syarat lulusnya gitu kan, TOEFL, publikasi artikel, terus kewajiban SKS gitu ya, dan lain sebagainya, misalnya pemberdayaan Prodamat gitu ya. Itu perlu to-do list, goal setting, scheduling. Menurut saya ini juga perlu dilakukan oleh para mahasiswa seluruhnya gitu ya, untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa mencapai tujuan, baik itu tujuan pribadi, baik itu tujuan keluarga gitu ya, yang terintegrasikan di dalam sebuah keinginan orang tua gitu ya, dan atau yang paling penting adalah tujuan dari program studi Magister Manajemen Pendidikan. 4 hal gitu ya, 4 hal tadi sebagai profil lulusan yang bisa diharapkan dan atau dijadikan dan atau dipertimbangkan oleh para mahasiswa semuanya. Nah, ini adalah planning, dan yang lainnya nanti bisa dibaca secara mandiri. Oke.
Oke, ini adalah yang terakhir Pak Budi, insya Allah ini yang terakhir. Ada Top 10 Skills 2025. Ini saya ambil di World Economic Forum pada tahun 2020. Ini adalah keterampilan yang mungkin nanti akan kita butuhkan, kita semua akan butuhkan di tahun 2025. Yang pertama adalah manajemen skills, berpikir kritis, kecerdasan emosional, negosiasi. Ini hal-hal fleksibilitas kognitif tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa cognitive flexibility itu adalah kemampuan mental untuk berpikir tentang konsep yang berbeda. Ada 3 hal ranah dari fleksibilitas kognitif ini adalah awareness, confidence, dan adaptability. Selanjutnya adalah penilaian dan pengambilan keputusan, kreativitas, pemecahan masalah yang kompleks, mampu berorientasi pada pelayanan dan berkoordinasi dengan orang lain. Tentunya Top 10 Skills 2025 ini juga menjadi evaluasi bagi diri saya sendiri untuk bisa meningkatkan sikap terengginas saya untuk menghadapi hal apapun, baik itu pada saat pandemi COVID 2019 dan atau pada perkembangan teknologi atau perkembangan revolusi gitu ya. Baik, ini adalah motivasi untuk kita semua dari Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Insya Allah ketika kita semua sudah memahami tugas kita, profesionalisme kita gitu ya, baik itu sebagai dosen, baik itu sebagai tenaga pengajar, baik itu sebagai kepala sekolah, guru, dan atau juga tidak menutup kemungkinan sebagai tolabul ilmi gitu ya, sebagai orang-orang yang mencari ilmu. Ketika kita memahami bahwa itu adalah tugas-tugas kita semua, kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang kita tahu sesuai dengan tugas kita gitu ya, dengan sikap profesionalisme kita, sehingga kita mampu berjihad untuk bisa skills development, upskilling, reskilling yang kompatibel gitu ya, sehingga kita bisa beruntung gitu ya. Tidak hanya itu, sebenarnya nanti bisa juga menjadi jariah-jariah kita. Dan pada akhirnya kita memang tidak bisa membendung perubahan zaman. Kitalah yang perlu menyesuaikan agar kita bisa bertahan, sehingga perubahan dan improve the skills are the foundation for future success. Itu menurut saya. Jadi kemampuan beradaptasi dan bertahan itu dibarengi dengan sebuah perubahan diri dan peningkatan keterampilan untuk dapat menghadapi situasi yang ada, dan hingga saat nanti entah kapan kita akan bisa menghadapi Smart Society 5.0. Sekian dari saya, banyak sekali kesalahan, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya sangat minim sekali ya, tetapi saya berusaha untuk bisa menyampaikan semaksimal mungkin. Saya sangat berterima kasih dan saya mohon maaf lahir batin. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dr. Fitri ya, karena tadi waktunya banyak terbuang dari masalah teknis ya. Mungkin lebih bijaksana kalau kita tambah waktunya ya Bu ya. Ada 7 pertanyaan Bu ya. Nah, antara lain dari Ilham Andika dari semester 2, dari Priska Fadila semester 1, Rahmanisa Juwita Usmar semester 1, Agung Wijayanto semester 1, Yunisa semester 2, Beni Setiawan semester 2, dan Prima Lukman semester 3. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya atau Ibu baca sendiri? Jadi ini ya, sebentar. Dari saya aja ya, biar saya bacakan aja Ibu ya. Dari Ilham Andika Putra
Assalamualaikum, izin bertanya, terkait kemajuan teknologi 4.0, kita mengetahui terkait dalam menggunakan teknologi perlu menggunakan energi khususnya listrik. Dewasa ini listrik di Indonesia masih dikuasai oleh PLTU, batu bara, yang sangat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan. Pertanyaannya, mengapa Indonesia masih menggunakan teknologi penghasil listrik yang merusak lingkungan dan bukan energi terbarukan? Sedangkan dalam menggunakan teknologi bukannya harus menggunakan energi yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan, karena semakin lama manusia sudah sangat ketergantungan dengan listrik. Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih Mas Ilham Andika Putra atas pertanyaannya. Yang perlu digarisbawahi di sini saya bukan seorang ahli tenaga listrik gitu ya. Itu yang perlu kita garisbawahi bersama. Artinya apa? Tadi itu ya, pemecahan masalah kritis gitu ya, berpikir kritis. Artinya sebenarnya tidak hanya diri kita sendiri, karena kita pelaku pendidikan gitu ya, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar, dan atau sebagai user di dalam sebuah pendidikan, kita harus memahami bahwa perkembangan teknologi itu juga harus mampu didukung oleh pemerintah untuk permasalahan-permasalahan terkait dengan kenapa kita masih menggunakan energi khususnya listrik, atau kenapa Indonesia masih dikuasai oleh PLTU batubara dan lain sebagainya. Nah itu karena saya minta maaf sekali, ilmu saya belum sampai ke sana. Nanti mungkin ini menjadi dasar saya untuk belajar lagi ya, Mas Ilham gitu ya. Tentunya yang saya pahami adalah perkembangan teknologi di era apapun, baik itu dari revolusi industri 1.0 sampai nanti Smart Society 5.0, itu ternyata tidak tertinggalkan satu indikator, yaitu terkait dengan berpikir kritis, critical thinking. Salah satu critical thinking itu adalah tidak hanya kita sebagai user, tapi juga lembaga-lembaga pemerintah dan atau lembaga-lembaga terkait stakeholder gitu ya, itu juga berpikir bagaimana supaya seluruh elemen yang ada di bangsa Indonesia ini juga mampu berpikir secara kritis untuk bisa menghadirkan revolusi industri, dan tentunya di sektor pendidikan gitu bisa dijadikan sebagai upaya dukungan untuk mewujudkan Indonesia lebih berkualitas melalui pendidikan. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Saya berjanji akan membaca lagi terkait dengan energi, khususnya listrik dan lain sebagainya, PLTU dan batubara seperti itu. Terima kasih. Maaf ya. Mari Pak. Terima kasih kepada Bu Dr. Fitri. Pertanyaan selanjutnya dari Priska Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Fadila dari MP91. Mohon maaf hendak bertanya berkaitan dengan pengembangan pendidikan inovatif yang telah disampaikan. Tentu dengan terbatasnya intensitas pertemuan mendidik dengan peserta didik akan lebih susah untuk menyentuh sisi kebermaknaan nilai pembelajaran, terutama di sisi karakter. Bagaimana cara seorang pendidik untuk memanage pembelajaran tersebut menjadi bermakna bagi peserta didik, tapi tetap inovatif meskipun dari jarak jauh? Silakan Bu. Oke, terima kasih Mas Priska Fadila atas sharing yang diberikan kepada saya. Saya mencoba menjawab. Apabila nanti memang tidak puas, saya minta maaf lahir dan batin gitu ya. Oke, yang pertama adalah memang tadi sudah saya sampaikan, saya belum pernah menemukan teknologi terkini yang diintegrasikan melalui Internet of Things dan Artificial Intelligence, di mana ketika tadi jasa marga jalan tol itu gitu ya, memberikan sebuah kamera CCTV yang tidak hanya melihat, tetapi juga melihat karakteristik. Tadi saya juga sudah menyampaikan, di dunia pendidikan saya belum melihat karakteristik siswa. Mungkin ini terkait dengan sikap dan karakter gitu ya, yang bisa kita kembangkan gitu ya, walaupun sebenarnya pembelajaran jarak jauh. Kalau dari pertanyaan dari Mas Priska Fadila gitu, Mbak atau Mas ini, bagaimana cara seorang pendidik untuk memanage pembelajaran tersebut menjadi bermakna bagi peserta didik? Tentunya kalau menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu ya, yang pertama adalah kita terbuka kepada para seluruh peserta didik gitu ya. Terbuka dalam apa? Terbuka dengan time schedule atau time learning. Dari mulai pertama sampai akhir untuk bisa
menyampaikan materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan. Saya tidak tahu apakah ini nanti bisa masuk ke dalam karakteristik dari peserta didik yang Mas atau Mbak Priska Fadila ini sampaikan gitu ya. Saya menyampaikan berdasarkan apa yang sudah saya lakukan, pengalaman saya, coba nanti dikonversi. Apabila ada sebuah respon, nanti bisa disampaikan ke saya. Setelah kita terbuka kepada para peserta didik gitu ya, terkait dengan time learning atau waktu untuk pembelajaran dari pertama kali kita masuk sampai pada akhirnya evaluasi apa yang akan kita lakukan gitu ya. Materi-materi yang akan kita sampaikan juga gitu sudah disampaikan. Pasti kita juga memiliki nilai-nilai indikator dari setiap tugas dan atau setiap proses pembelajaran. Tentunya indikator-indikator yang diberikan atau yang kita susun untuk bisa menilai proses pembelajaran itu disesuaikan dengan yang pertama media yang digunakan gitu ya. Yang kedua materi yang disampaikan, penguasaan materi yang disampaikan, dan atau indikator lain yang sesuai dengan apa yang akan diberikan oleh Mbak Priska atau Mas Priska Fadila itu sebagai pendidik gitu ya. Lalu bagaimana memunculkan karakter sehingga bisa menilai karakter tersebut? Kalau saya mudah karena memang mahasiswa itu walaupun mungkin Turnitin gitu ya. Kalau mahasiswa kan mudah gitu ya, bagaimana cek karakternya gitu ya, tidak hanya sekedar dari tulisan, tetapi juga bagaimana sikap saat saya bisa merasakan ketika di WA gitu kan ya, di grup WA gitu ya, bagaimana responnya, apakah acuh, apakah tidak gitu kan, apakah responsif, apakah tidak, terus bagaimana juga cara menjawab, walaupun memang tulisan itu tidak bisa mengeluarkan rasa gitu ya, tetapi dengan idealis yang dituliskan di tulisan itu bisa melihat oh ini karakter seseorang yang seperti ini gitu ya. Maksudnya apa yang kita jadikan sebagai indikator di dalam sebuah pengungkapan karakter itu akan terlihat ketika kita mampu mengenali karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Oke, ada lanjutan, Pak Budi? Terima kasih. Oh, mohon maaf ya, tadi masih di mute ya, ini sudah saya unmute ya. Terima kasih. Ternyata indikator karakter itu tidak selalu harus kita lihat secara langsung ya, tapi virtual pun bisa ya. Dari mahasiswa beberapa kali kita mengajar ada yang bisa langsung memperlihatkan tampak wajah, tapi kadang-kadang juga ada yang tutup itu hanya namanya saja. Itu juga salah satu indikator ya. Sebetulnya karakter tidak selalu harus langsung bertemu gitu ya, tapi melalui virtual juga bisa. Oke. Bahkan ada beberapa penelitian malah menunjukkan sekarang ini ada peningkatan ya di daerah-daerah tertentu adanya kuliah daring ini ternyata hubungan mereka dengan keluarga semakin dekat. Wah, ini kan luar biasa. Ini hasil penelitian. Oke, kita teruskan Bu dari Rahmanisa Juwita ya, dari mahasiswa semester 1. Izin bertanya terkait pemanfaatan teknologi. Seperti yang kita ketahui di saat pandemi seperti ini banyak pembelajaran yang menggunakan teknologi sebagai medianya karena situasi yang tidak mendukung untuk kuliah luring. Akan tetapi banyak juga mahasiswa yang mengeluh dengan pemanfaatan teknologi seperti Zoom, Google Classmeet, Edmodo, Kahoot yang masih belum efektif. Kalau begitu bagaimana pemanfaatan teknologi agar tetap efektif? Kami persilakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Rahmanisa Juwita atas pertanyaan dan sharing-sharingnya. Menurut saya, sebenarnya yang tidak efektif itu adalah nilai sikapnya gitu ya, bukan pemanfaatan teknologinya. Terkadang memang satu alat yang kita gunakan untuk penyampaian materi atau proses pembelajaran gitu ya, yang ada di lembaga pendidikan dan di jenjang apapun itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, itu pasti, sangat pasti. Tetapi kelemahan dan kelebihan itu bisa dijadikan sebagai tolok ukur dan atau dasar kita semua untuk bisa lebih efektif dalam proses pembelajaran. Artinya apa?
mungkin 1, 2, 3 gitu ya, tidak seluruhnya akan mengalami kesulitan gitu ya. Mengalami kesulitan gitu ya, tetapi saya yakin tidak semuanya juga akan mengalami kesulitan. Nah, proses seperti itu, pemanfaatan teknologi yang mungkin juga yang ini aja, yang realita yang ada gitu ya, mahasiswa kita sendiri juga banyak juga yang ada di luar Jawa, di mana di sana mungkin juga terbatas dari sisi bandwidth-nya gitu ya, internetnya yang low, terus sinyalnya low, apalagi juga hal lain yang mungkin kita semua tidak bisa jangkau, yang kita semua juga kurang memberikan solutif gitu ya. Kadang juga itu menjadi sebuah permasalahan utama bagi pemerintah gitu ya. Tetapi menurut saya sebenarnya bukan pemanfaatan teknologinya yang tidak efektif, tetapi bagaimana caranya ketidakefektifan itu bisa kita antisipasi sebagai pengajar untuk tetap lebih efektif dan atau untuk tetap lebih bisa menyampaikan materi gitu ya. Ya tadi itu yang sudah saya sampaikan. 1, 2 mungkin bisa disampaikan dengan hal lain. Oke, Pak. Oke, terima kasih Bu Dr. Fitri. Selanjutnya dari Wijayanto Agung, semester 1. Pertanyaannya, dengan memasuki era 5.0, maka semua berbasis digitalisasi, berbasis jaringan, yang menyebabkan semua hal serba mesin otomatis jarak jauh, yang artinya keterlibatan manusia akan dikurangi besar-besaran, termasuk di dunia pendidikan. Bisa jadi besok yang menjadi guru dosen adalah sebuah perangkat mesin AI, dan bukan manusia. Lantas bagaimanakah kita menyikapi hal tersebut, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Wijayanto. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini adalah langkah awal kita semua memahami, termasuk salah satunya adalah ketika kita semua belum sampai ke era Smart Society 5.0. Artinya apa? Kita bisa mampu menyiapkan diri. Tetapi saya kok bisa jadi artificial intelligence itu bisa dikembangkan oleh engineer gitu ya, untuk robot yang memiliki rasa, robot yang memiliki perhatian, robot yang benar-benar seolah menjadi guru seperti itu ya. Akan tetapi saya tidak paham apakah itu akan terjadi atau tidak di Indonesia nanti. Yang saya pahami adalah di Indonesia ini ketika kita memahami terkait dengan bahwa sektor apapun bisa jadi tidak hanya sekedar pemanfaatan robot untuk penyelesaian baik itu proses produksi maupun jasa. Kenapa demikian? Karena fokus dari Smart Society 5.0 itu adalah pemberdayaan kombinasi antara AI, manusia, dan data. Artinya apa? Di Indonesia sendiri, kalau misalnya semua pakai robot gitu ya, jualan pakai robot, produsen pakai robot, siapa pembelinya? Apakah robot? Kan nggak mungkin juga gitu ya. Artinya apa? Konsep dari Jepang terkait dengan Smart Society 5.0 itu adalah kombinasi pemberdayaan. Kalau misalnya guru menjadi robot gitu ya, bisa jadi mungkin itu juga ada operatornya gitu ya. Operatornya mungkin bisa lebih high skill dibandingkan robot dan atau lebih low skill. Artinya apa? Ketika kita memahami bahwa suatu saat guru itu bisa tergantikan oleh robot dengan pemanfaatan teknologi dan kombinasi antara artificial intelligence, artinya kita bisa memahami pada saat ini kita mampu untuk bisa upgrade, update, upskilling, reskilling gitu ya, yang nanti bisa kita lakukan untuk di masa mendatang. Seperti itu, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Faurzia Yunisa. Assalamualaikum, saya Yunisa, mahasiswa semester 2. Izin bertanya, untuk menyikapi situasi yang serba uncertainty seperti saat ini, tidak hanya kita sudah memasuki era 4.0 maupun menuju ke 5.0, tapi juga masa pandemi, maka skill dasar apa yang perlu kita upgrade agar kita juga bisa lebih adaptif dan bisa melakukan upskilling, reskilling yang notabene skill yang dibutuhkan ke depan juga belum bisa diprediksi. Sedangkan di sisi lain, banyak siswa atau masyarakat yang masih berjuang terkait dengan kesejahteraan lahir batin karena dampak dari situasi
seperti ini. Terima Kami silakan. kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Ketika kita ditanya situasi seperti apa atau skill apa yang perlu kita tingkatkan yang lebih adaptif, yang bisa upgrade gitu ya, itu tentunya kembali lagi ke diri kita sendiri. Diri kita ini sebenarnya sebagai pelaku apa gitu ya. Kalau Mbak Forzia Yunisa itu sebagai seorang guru, maka keterampilan-keterampilan yang perlu di-upgrade itu ya yang berkaitan dengan guru, yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan karakteristik dari siswanya, bagaimana perkembangan kondisi di mana dapat mempengaruhi pola pikir siswa sehingga Mbak Forzia sebagai guru mampu memiliki skill yang bisa adaptif, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan, menghadapi siswa, meningkatkan kemampuan siswa, membantu siswa untuk bisa lebih memiliki nilai karakter gitu ya, dan atau lebih berprestasi tinggi. Seperti itu. Tentunya memang satu kondisi dengan kondisi yang lain itu berbeda. Yang memahami terkait dengan skill dasar apa yang perlu di-upgrade itu dikembalikan lagi kepada pribadi kita masing-masing kalau memang kita pendidik. Dan itu berbeda lagi ketika kita sebagai seorang peneliti gitu ya. Ada etika-etika penelitian dasar yang perlu kita pahami ketika kita menjadi seorang peneliti, baik peneliti kualitatif, peneliti kuantitatif, dan lain sebagainya. Yang adaptif ya tentunya ketika kita bisa mengkombinasikan antara teori-teori yang ada, antara realita yang ada, dan bisa menjadi sebuah pemecahan dan atau solusi yang terbaik untuk bisa dijadikan sebagai solusi yang tepat gitu ya. Nah, apalagi tadi itu reskilling. Oke, sedangkan di sisi lain banyak siswa atau masyarakat yang masih berjuang terkait dengan kesejahteraan lahir batin karena dampak dari situasi ini. Apabila Mbak Forzia Yunisa menjadi salah satu guru dan ternyata dari dari wali siswa masih harus berjuangnya, berarti berjuang terkait dengan kesejahteraan lahir batin karena dampak situasi ini ya sebagai seorang guru terutama kompetensi pedagogik gitu ya perlu ditingkatkan juga keterampilan itu. Kenapa? Tidak hanya sekedar memberikan informasi materi terkait dengan pembelajaran, tetapi juga nilai-nilai kehidupan baik itu kepada siswa. Mungkin siswa itu akan lebih memahami bagaimana caranya untuk bisa menyalurkan gitu ya. Kalau sudah memahami tidak hanya sekedar materi tetapi juga sikap-sikap kepribadian dan lain sebagainya itu biasanya bisa disalurkan ke orang tuanya gitu ya. Karena saya memahami bahwa kadang nilai-nilai itu penting di dalam sebuah proses pembelajaran. Tentunya masyarakat yang masih berjuang itu juga membutuhkan tidak hanya sekedar fisik saja. Fisik itu ya bantuan uang, bantuan modal, bantuan pemanfaatan teknologi, bantuan pemanfaatan sarana prasarana, tidak hanya sekedar itu saja, tetapi juga berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang perlu disampaikan dan dimaknai oleh para masyarakat yang sedang berjuang terkait dengan apa yang perlu dilakukan supaya perjuangan terkait dengan kesejahteraan itu dapat dicukupi dengan baik. Tentunya satu poin utama Mbak Forzia sebagai guru gitu ya, artinya tidak hanya sekedar memberikan materi pembelajaran tetapi juga nilai-nilai kehidupan gitu ya kepada siswa. Kalau di sekolah-sekolah Islam gitu kan biasanya seringkali kan menjadi visi dan misi dari sekolah tersebut salah satunya adalah menumbuhkan karakter tersebut. Oke, Pak. Terima kasih. Masih ada beberapa 5 lagi Bu pertanyaan. Kita selesaikan saja Ibu ya, karena untuk untuk mengganti kekecewaan yang tadi terus. Oke, dari Beni Setiawan ya, semester 2. Izin bertanya, apakah ada konsep atau metode efektif dalam menerapkan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis media teknologi dengan masih adanya kesenjangan digital atau digital divide beberapa daerah di Indonesia? Monggo. Nanti kita ini dulu lakukan kajian baru kita dapatkan sebuah konsep atau metode efektif gitu ya. Karena memang keterbatasan saya lagi-lagi karena saya sangat minim membaca, jadi mungkin saya juga belum menemukan sebuah metode efektif dalam menerapkan penyelenggaraan pendidikan berbasis media teknologi. Tentunya
sebagai seorang pendidik itu menginginkan atau mengharapkan sebuah proses pembelajaran itu selalu efektif. Hanya saja kita tidak di luar kehendak kita gitu ya. Ketika kita sudah memaksimalkan diri untuk bisa mengajar, ternyata ada beberapa dari peserta didik yang mungkin mengalami keterbatasan, baik itu fasilitas, baik itu gangguan sinyal, baik itu juga karena kondisi keluarga yang mungkin juga tidak memungkinkan dan kita tidak ketahui bagaimana kondisinya gitu kan. Hal-hal itu juga bisa menjadi pemicu proses pembelajaran berbasis teknologi juga tidak efektif, apalagi ketika kita juga belum memahami indikator-indikator penting terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis media teknologi. Memang masih banyak kesenjangan gitu ya di digital divide. Oke, seperti itu. Terima kasih Mas Beni Setiawan, bagus pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Prima Lukman ya, semester 3. Apakah nanti pemanfaatan teknologi ini akan berpengaruh terhadap literasi, khususnya pada dunia pendidikan? Jadi apakah budaya membaca kita nanti akan tergantikan dengan cara-cara literasi yang berpusat pada media seperti video yang lebih menarik daripada membaca? Sedangkan mencari sumber belajar dengan membaca itu juga tidak kalah penting, Bu. Silahkan. Bisa jadi ya, karena sekarang aja data-data itu lebih menarik ketika ditampilkan dengan sebuah konsep-konsep diagram, histogram, dan atau juga tidak kontekstual gitu ya. Tetapi itu adalah sebuah benar literasi digital gitu ya. Ketika kita mampu memanfaatkan literasi digital untuk pemenuhan kebutuhan kita dalam baik mencari sumber-sumber pembelajaran, materi pembelajaran, dan atau sumber-sumber belajar yang perlu disampaikan oleh siswa, menurut saya itu tidak masalah gitu ya. Artinya asal komprehensif informasi tersebut, tidak setengah-setengah dan memiliki informasi yang sangat mendetail terkait dengan sumber-sumber belajarnya, tidak sesuai dengan artinya utuh gitu ya. Nah, menurut saya literasi digital itu juga penting. Jadi nanti itu ada kajian sendiri terkait dengan literasi digital, baik itu terkait dengan pemanfaatan teknologi sebagai sumber belajar, baik itu pemanfaatan teknologi untuk kita bermedia sosial, maupun baik itu pemanfaatan digital sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dari sebuah proses pembelajaran baik dari guru maupun tugas-tugas yang diberikan kepada para siswa. Oke. Selanjutnya dari Ibu Yuni, SD Muhammadiyah Prambanan. Ibu Yuni dari semester 1 ya, izin bertanya. Dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu cepat, tentunya sekolah memang harus cepat bergerak dan keluar dari zona nyaman mengikuti perkembangan. Akan tetapi tentunya juga banyak kendala pasti yang dihadapi oleh sekolah, seperti kecepatan tanggapan orang tua dalam kemajuan teknologi yang sangat mempengaruhi siswa. Banyak orang tua dan siswa yang masih gaptek masa PJJ. Memang pendidikan karakter yang sudah kita biasakan ketika new normal di sekolah sulit terpantau keberhasilannya karena orang tua yang mengawasi langsung di rumah dan untuk kejujuran pelaksanaan tergantung orang tua. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Terima kasih Ibu Yuni, ini kasuistik sekali ya. Dan ini mungkin tidak hanya sekadar yang ada di SD Muhammadiyah Prambanan saja ya, tetapi di sekolah-sekolah lain dan mungkin di perguruan tinggi gitu ya. Memang banyak sekali kekurangan kita semua yang bisa kita evaluasi bersama untuk meningkatkan proses pembelajaran, tidak hanya sekedar dari penyampaian materi yang bisa disampaikan oleh orang tua, tetapi juga bagaimana sampai nilai-nilai karakter gitu ya, termasuk karakter kejujuran. Saya matikan kalau ada yang tanya lagi. Terlalu banyak. Karena pengen udah. Iya. Saya chat, saya matikan biar yang ada tanya. Oke, saya habiskan aja ya. Saya habiskan pertanyaan di sini aja. Saya tinggal satu orang. Kayaknya satu orang lagi. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Tentunya banyak sekali kelemahan. Nah, tadi bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut?
ini kembali lagi kepada karakteristik dari seorang guru dan atau kepada seorang dosen atau kita semua yang menjadi pendidik gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita yang memahami karakteristik dari peserta didik. Ketika kita memahami karakteristik peserta didik, apalagi peserta didik dari sekolah dasar, jenjang sekolah dasar yang memang tidak bisa mandiri dalam pembelajaran, butuh involvement, tadi saya sampaikan butuh keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran gitu ya. Memang akan lebih baik apabila Ibu Yuni memberikan edukasi itu tidak hanya sekedar materi-materi yang disampaikan dan pemenuhan penyelesaian tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru saja gitu ya. Mungkin ini bisa dilakukan sebagai the best solution. Kenapa demikian? Selain tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita seorang pendidik perlu memiliki indikator tertentu ketika kita membuat sebuah penilaian dan atau evaluasi pembelajaran, kita juga perlu membuat sebuah indikator-indikator untuk bisa meningkatkan karakteristik dari peserta didik. Terserah itu indikatornya apa, itu sesuai dengan kondisi dari masing-masing teman-teman semua sebagai guru. Kalau menurut saya ya ini secara pribadi, karena memang tadi menanyakan bagaimana cara mengatasi permasalahan hal tersebut. Kalau dikaitkan dengan sebuah teknologi yang orang tua masih kurang cepat tanggap, memang mungkin itu adalah sebuah evaluasi bersama kita secara menyeluruh di Indonesia gitu ya. Tidak hanya di kalangan yang ada sedang dihadapi oleh Bu Yuni gitu ya. Dari literasi membaca, literasi pengetahuan, peningkatan pengetahuan orang tua, perlu juga ditingkatkan gitu ya. Jadi supaya kita saling bahu-membahu untuk bisa menjadi core dari education, pendidikan gitu kan. Inti dari pendidikan tidak hanya kita ibaratnya melepaskan penat gitu ya. Karena memang selama ini ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa orang tua itu sangat sepenuhnya menitipkan anak-anaknya di sekolah. Jadi ada yang lepas tanggung jawab bahwa sebenarnya pendidikan anak sekolah dasar itu juga masih butuh pengawasan orang tua, keterlibatan orang tua dalam pemenuhan peningkatan psikomotor, motorik kayak gitu ya. Nah, menurut saya seperti itu, Bu. Jadi perlu adanya sebuah indikator yang Bu Yuni buat sendiri gitu ya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan dari apa yang akan diharapkan oleh Bu Yuni selaku guru mata pelajaran seperti itu. Kalau untuk bagaimana cepat tanggapan orang tua gitu ya, itu memang karakteristik keluarga kita tidak ketahui gitu ya. Kita tidak mengetahui bagaimana karakteristik keluarga itu untuk memanfaatkan teknologi, untuk menggunakan teknologi, menggunakan smartphone dan lain sebagainya. Nah, itu sekaligus saja nanti di edukasi. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir Ibu ya. Dari Febriana Priambodo semester 2. Izin bertanya, problem yang dihadapi di setiap negara tentu berbeda. Wah, ini komennya panjang sekali nih sebelum bertanya. Jepang melakukan Society 5.0 salah satu faktor karena masalah jumlah penduduk usia produktif yang terus menipis. Dengan jumlah masyarakat yang sedikit sekarang dan di masa depan, Jepang ingin mengontrolnya secara pribadi melalui teknologi yang mereka terapkan yaitu dengan Society 5.0. Sedangkan Indonesia sebaliknya, jumlah penduduk yang besar seakan masih banyak celah manusia dibandingkan teknologi dalam mengisinya. Tapi tak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia melakukan hal yang serupa. Pertanyaannya, bagaimana upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi disrupsi yang secara tidak langsung cenderung mengundang kesenjangan dan mengancam eksistensi manusia dalam perkembangannya, hingga akhirnya tersingkirkan oleh adanya peran Society 5.0 yang dapat menggantikan peran manusia. Meskipun di sebagian sektor dapat mendukung kemajuan teknologi, namun dalam kolaborasinya apakah dapat diterapkan secara merata dan optimal baik di sektor transportasi, pertanian, kesehatan, ekonomi maupun pendidikan sendiri pada khususnya. Terima kasih. Oke, terima kasih panjang lebar ya, bagus sekali. Dan sebagai pemungkas penutup. Oke, yang saya ketahui bahwa Indonesia ini memiliki bonus demografi gitu ya, artinya penduduk yang sangat melimpah ruah gitu ya, tetapi juga perlu
dipahamkan kepada seluruh penduduk terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Dari apa yang disampaikan oleh siapa, Pak? Dari Priambodo. Oke, Pak Mas Priambodo gitu ya. Ketika diri kita memahami bahwa mungkin itu akan terjadi pada kita Smart Society 5.0 gitu ya, dan ketika pemerintah memberikan support system gitu ya, artinya tidak perlu ragu lagi, pasti seluruh masyarakat akan menggunakan teknologi-teknologi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tentunya hal tersebut menjadi kemajuan teknologi yang kalau ditanyakan kolaborasinya apakah dapat diterapkan secara merata dan optimal, ketika kita memahami revolusi industri 4.0 saat ini saja ya, Making Indonesia 4.0 dari tahun 2011 hingga sekarang 2021, kita semua sudah mengetahui ya bagaimana, apakah sudah optimal dan merata gitu ya. Saat Making Indonesia 4.0 dari 5 sektor itu aja pendidikan tidak ada gitu ya. Dan di wilayah-wilayah timur, wilayah-wilayah perbatasan itu juga masih belum menjangkau dan terjangkau gitu ya. Bagaimana dengan Smart Society? Saya kembali lagi memberikan sebuah pola pikir kepada Mas Febriana Priambada. Bagaimana ketika seperti itu terjadi, apakah bisa optimal dan bisa maksimal? Itu bisa kita renungkan bersama gitu ya, Mas Febriana. Revolusi industri 4.0 yang Indonesia baru buat roadmap-nya dengan Making Indonesia 4.0 pada tahun 2011 sampai sekarang, coba kita evaluasi bersama. Saat ini saja, hari ini saja ketika saya mau menyampaikan hal ini, kuliah perdana gitu ya, sudah mengalami kekacauan sedikit gitu ya. Artinya apakah ini bisa optimal dan merata gitu ya. Belum lagi nanti ketika kita melihat di daerah-daerah terpencil gitu ya. Oke, pola pikir ini saya kembalikan lagi ke Mas Febriana. Nanti kita diskusinya di luar ini. Oke Pak Budi, terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Fitri Nur Mahmudah ya. Smart Society sebetulnya hendak menawarkan kesejahteraan kepada manusia. Teknologi tidak sekedar alat, tapi harus dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan kita. Ada beberapa pekerjaan yang hilang, tetapi juga ada beberapa yang datang. Ya. Terima kasih kepada para audiens. Tapi sebelum saya tutup, barangkali Bu Fitri ada closing statement gitu? Ada closing statement barangkali? Silakan. Pak, yang tadi itu terakhir. Iya, monggo. Ya, pada akhirnya kita memang tidak bisa membendung sebuah perubahan, tetapi kitalah yang perlu menyesuaikan agar kita bisa bertahan. Dah itu saja, Pak. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta kuliah perdana ya. Tak lupa juga kepada para guru besar, para dosen, ya, para senior kami di S2MP, Bapak Kaprodi. Kami aturkan terima kasih sekali ya atas perhatian terhadap pelaksanaan kuliah yang lebih khusus lagi kepada para mahasiswa baru ya. Semoga kalian semua bisa nyaman kuliah di S2MP ya. Insya Allah ya, walaupun mungkin semester ini kita masih melalui PJJ ya, jarak jauh, tapi semoga kuliah melalui daring ini tidak mengurangi makna ya di dalam pendidikan. Oke, kami kembalikan kepada host Mbak Michelle Ningrum, namun kami tutup dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.